Ya, halo guys, kembali lagi bersama AID YouTube channel. Nah, di konten kali ini kembali saya akan membahas perihal insurance, ya, dunia perasuransian. Nah, langsung aja ya guys ya. Nah, ini siapa yang di sini dapat WhatsApp atau SMS dari nasabah menanyakan, loh kok premi saya kok naik? Kenapa yang tadinya segini kok jadi segini? Ya, nah terus ya dari yang katanya unit link flat preminya. Tapi kok ini kenapa naik? Nah teman-teman, ya dari perusahaan asuransi, terutama Prudential, sejak tanggal 27 Februari 2023 kemarin, hingga sekarang, dan selanjutnya mungkin sampai besok-besok nih ya, Prudential mulai menyurati, ya, meng-email, ya, mengirim surat, entah dalam bentuk email atau surat ke nasabah, itu perihal kenaikan premi atau penyesuaian premi atau yang biasa disebut kita repricing, ya. Jadi perhitungan ulang, ya, atas premi tersebut. Nah, siapa guys? Ya, saya udah dapat duluan. Oke. Saya udah dapat emailnya duluan. Ya. Oke. Kita langsung bahas guys. Mengapa repricing dapat terjadi pada perusahaan asuransi? Ya. Ini semoga konten ini dapat membantu ya guys ya. Jadi kalau teman-teman dapat SMS atau WhatsApp dari nasabahnya perihal repricing ini, teman-teman bisa sharing video ini untuk nasabah teman-teman ya. Juga ini semoga konten ini ya saya sharing aja supaya dapat menjelaskan kepada nasabah teman-teman. Ini terutama untuk tenaga pemasar ya. Dan juga untuk nasabah ya, kalau yang dapat surat seperti ini ya, ini saya jelaskan kenapa hal tersebut bisa terjadi guys ya. Sebenarnya ini repricing ini harusnya dari kemarin-kemarin sih, cuman melihat situasi dan kondisi ya negara ataupun suatu negara, jadi repricing ini baru dicetuskan hari ini ya, per tanggal 27 Februari kemarin guys. Oke, mengapa repricing dapat terjadi pada perusahaan asuransi ya? Nah, terutama produk unit link ya, produk unit link itu terdampak ya, terutama para nasabah dengan yang ngambil manfaat asuransi kesehatan guys ya, seperti kartu Pru Hospital SUJK Cover dan Pru Prime Healthcare Plus, itu pasti kena dampak. Ayo, kenapa guys? Kenapa repricing terjadi pada produk asuransi unit link, terutama yang ambil manfaat asuransi kesehatan? Coba. Ini terkait update surat edaran Otoritas Jasa Keuangan guys ya, SEOJK nomor 8 SEOJK titik 5 ya tahun 2021 tentang penerapan manajemen risiko atau risk management terkait penyesuaian premi atau repricing, dikarenakan peraturan untuk seluruh perusahaan asuransi terkait manajemen risiko atau risk management, agar kelangsungan perusahaan asuransi tersebut dapat terus memberikan pelayanannya terhadap nasabahnya guys ya. Oke. Nah, nanti kalau teman-teman para nasabah ingin melihat surat edaran dari SEOJK, nanti linknya teman-teman dapat klik di kolom deskripsi video ini. Saya udah share linknya ya guys ya. Untuk polis-polis unit link, terutama yang ada manfaat kartu rawat inap, akan terkena dampak repricing atau penyesuaian premi dengan mengacu pada peristiwa atau tragedi global dunia ya. Baru-baru ini kan 3 tahun terakhir kita mengalami yang namanya pandemi COVID-19 ya. Ya, itu guys salah satunya. Tingginya permintaan klaim itu juga bisa jadi penyebab ya kena repricing, dan seiring meningkatnya juga teknologi peralatan medis saat ini, sehingga kenaikan biaya-biaya atau inflasi rumah sakit menjadi naik. Gitu guys ya. Setiap perusahaan saat membuat program atau produknya pasti sudah dengan perhitungan yang matang dan detail berdasarkan data-data dari historinya. Ya. Yang artinya salah satu faktor yaitu kenaikan biaya asuransi. Ini pasti sudah diperhitungkan sejak awal, ya. Jadi, kenaikan biaya asuransi karena umur itu sudah pasti ada di setiap masa, ya, setiap negara dan setiap asuransi. Nah,
Saat ini, repricing bukan kenaikan biaya asuransi karena usia saja, guys. Ya, tapi karena kejadian yang luar biasa yang selama 100 tahun baru terjadi lagi. Yaitu apa, guys? Pandemi COVID-19. Ya. Pandemi yang terakhir itu tahun 1918, ya. Itu yang melanda itu flu Spanyol, ya. Dan perang Ukraina, guys. Ikut memperparah keadaan tersebut, ya. Untuk informasi saja, salah satu alasan adalah Ukraina salah satu pemasok besar dunia, ya, untuk makanan pokok dunia, yaitu gandum, guys. Ya. Kedua hal ini menjadi beberapa faktor besar, ya, mengguncang ekonomi dunia, ya, sehingga semua harus beradaptasi, ya. Kenaikan biaya terjadi di seluruh dunia, ya, di berbagai sektor industri dan usaha juga di seluruh perusahaan termasuk perusahaan asuransi salah satunya, guys, ya. Dan ini termasuk kenaikan biaya di bidang medis. Dan seiring dengan berkembangnya teknologi peralatan medis juga sangat mempengaruhinya, guys, ya. Jadi, repricing saat ini bukan karena kenaikan normal biaya asuransi usia bertambah. Bukan hanya itu saja nih, guys, ya. Tapi karena kejadian luar biasa yang kemarin, ya, 100 tahun terjadi kembali, yaitu pandemi dan perang, guys, ya. Jadi semua perusahaan asuransi dengan produk unit link, terutama yang ambil manfaat kesehatan, akan terdampak repricing hanya untuk kartu kesehatan, ya, guys, ya. Kalau produk tradisional seperti PSS Plus Pro atau yang disebut Pro Solusi Sehat Plus Pro, ya, memang sudah berlaku repricing tiap tahunnya, ya. Karena kan itu produk setahun perpanjang ya, guys, ya. Jadi otomatis dia menghitung usia seiring bertambahnya usia nasabah tersebut. Nah, ini beberapa udah ada pertanyaan ke saya nih, ya, mengenai repricing ini. Ya, nah ini pertanyaan satu dulu ya, saya bacain, nanti teman-teman bisa nyimak ya. Ada yang nanya begini, kalau yang saya ada nilai tunai, bisa nggak untuk cover biaya tersebut? Maksudnya biaya ini untuk repricingnya, ya. Bisa, guys. Kalau ada nilai tunai, ya, pasti iya, pasti bisa. Jika nasabah memiliki nilai tunai pada polis existing atau polis yang sudah ada, ya. Nah, jika nasabah keberatan terkait repricing tersebut, maka perusahaan asuransi dapat mengambil dari nilai tunai pada polis tersebut jika ada, guys, ya. Namun, jika nilai tunai tidak mencukupi untuk pemotongan biaya asuransi, maka nasabah wajib melakukan top up pada porsi nilai tunai agar kelangsungan manfaat polis dapat terus berjalan, guys. Jika tidak, polis akan menjadi lapse atau tidak aktif, guys. Ya, gitu, guys. Terus, pertanyaan yang kedua nih, guys, ya. Mana yang lebih besar, biaya asuransi produk tradisional dan unit link pada asuransi kesehatan terkait repricing? Ini pertanyaan bagus nih, guys, ya. Kalau pada produk unit link, ya, ini jawabannya ya, guys, ya. Repricing terjadi seketika dimungkinkan oleh faktor-faktor yang terjadi meningkatnya permintaan klaim tentunya dengan pemberitahuan sebelumnya melalui surat kepada nasabah. Dan tidak bisa dikomparasi, guys, dengan produk tradisional karena produk tradisional dengan unit link tentunya berbeda skemanya, ya. Karena kalau produk unit link kan teman-teman store premi nih setiap bulan ya, 2 tahun, 3 tahun. Nah, di tahun keempat, tahun ketiga, tahun keempat mulai terbentuk nilai tunai. Nah, itu ada nilai tunai yang bisa teman-teman udah mulai terbentuk. Itu unit link. Kalau produk tradisional, teman-teman store setiap bulan, mau setahun, 2 tahun, 3 tahun udah store. Kalau nggak terjadi, ya, selama 3 tahun dalam kurun waktu tertentu, premi nggak akan kembali, guys. Itu bedanya. Tentu skemanya beda, ya. Nah, ini ada contoh salah satu surat pemberitahuan repricing atau kenaikan premi dari salah satu nasabah saya, guys. Ya, ini cuma contoh aja ya, guys, ya. Yang premi sekarang adalah 14 jutaan per tahun, ya. Jadi naik 18,6 jutaan
setahunnya, ya. Jadi ada gap nih ya, atau selisih sekitar 4,6 jutaan per tahunnya. Jadi kalau dihitung persentase itu kurang lebih dia ada kenaikannya 32,5% guys, ya. Nah, tentunya setiap usia pasti berbeda. Dan dengan history claim atau yang belum pernah ada history claim itu akan berbeda ya guys, ya. Terus ada pertanyaan lagi yang ketiga nih guys. Jadi jika setiap ada inflasi dan produk baru, apakah kita harus upgrade kah? Nah, ini juga pertanyaan bagus juga nih ya. Lalu kenapa unit link selalu disebut premi flat tapi ternyata ada kenaikan juga toh? Nah, kita langsung jawab nih guys. Jawabannya tidak selalu guys, ya. Semua ya balik lagi terhadap kebutuhan dan profil nasabah tersebut, ya. Memang flat jika tidak ada repricing, ya. Maksudnya nggak ada repricingnya sewaktu-waktu ada repricing itu akan flat terus, ya. Tapi jika ada kejadian besar yang melanda seperti 3 tahun belakangan ini, yaitu seperti pandemi COVID-19 dan perang di Ukraina, ditambah lagi permintaan klaim yang tinggi, dan biaya-biaya kesehatan dan peralatan medis mengalami kenaikan, maka kemungkinan akan terjadi repricing sewaktu disebutnya, atau kenaikan premi sewaktu. Ya. Tapi jika tidak ada kejadian besar yang melanda dunia ini, maka premi akan tetap flat guys. Itu jawabannya. Oke guys, semoga membantu ya buat teman-teman para agent ya atau tenaga pemasar ya yang punya pertanyaan dari nasabahnya, silahkan share ya ke nasabah teman-teman video ini. Nanti teman-teman bisa terbantu. Ya mudah-mudahan terbantu. Ini sharing dari saya aja ya. Dan juga para nasabah kalau mendapat surat ya, surat pemberitahuan perihal repricing ini, kenaikan premi, teman-teman ini sudah bisa, semoga bisa membantu ya, sedikit membantu atas penjelasan dari saya mengenai repricing tersebut. Sekian dari saya. Seperti biasa, jika teman-teman yang baru nonton konten ini, silahkan like, comment, share, dan subscribe guys ya. Dan aktifkan tombol loncengnya supaya teman-teman ternotifikasi atas konten-konten terbaru dari AID YouTube channel guys. Oke guys, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!